Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Yu Hao, pisau pahat yang terbuat dari emas kehidupan ini tidak sederhana sama sekali. Setelah kamu mendapatkannya, saya akan dapat menyelesaikan masalah-masalahnya, di mana kamu akan dapat dengan mudah menyelesaikan beberapa masalah yang harus kamu hadapi di masa depan dengannya. Saya juga tidak perlu khawatir untayan indera ilahiku akan padam. Electrolux kembali diam setelah mengucapkan kata-kata ini. Namun hanya Yu Hao yang bisa mendengarnya berbicara. Bahkan Koko Tianmeng dan Permaisuri Es disaring oleh kekuatan misteriusnya hingga mereka tidak bisa mendengarnya. Akademis Reich telah memperoleh panen berlimpah dari pelelangan hari ini, tetapi mereka telah menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya. Guru Wangyan memutuskan untuk menyelesaikan masalah pembayaran dan mengumpulkan barang-barang sendiri, memungkinkan yang lain untuk kembali dan beristirahat. Adapun pisau ukiran pemecah jiwa yang dibeli Yu Hao, Guru Wangyan akan bisa mengambilnya dengan tanda peserta Yu Hao. Pisau ukir setan telah meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada Yu Hao. Ini terutama terjadi setelah kata-kata Electrolux yang membuatnya sangat gembira. Indranya sebagai guru jiwa tipe spiritual sangat akut. Meskipun kekuatan spiritualnya jauh lebih lemah daripada para ahli puncak seperti Electrolux, Koko Tianmeng atau Permaisuri Es, ia memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dia bisa merasakan niat baik murni dari indera ilahi Electrolux. Tetapi Koko Tianmeng dan Permaisuri Es masih memiliki beberapa keraguan terhadapnya. Yu Hao tidak langsung kembali ke kamarnya. Setelah kembali ke hotel, sebaliknya dia pergi ke kamar Wang Dong dan mengetuk pintunya. Siapa itu? Suara Wang Dong terdengar dari dalam. Ini aku kembali. Pintu terbuka, mengungkapkan Wang Dong yang agak terpana. Yu Hao sama sekali tidak sopan saat memasuki kamar Wang Dong. Dia bertanya dengan prihatin, Wang Dong, ada apa denganmu? Wang Dong menggelengkan kepalanya dan mengerutkan alisnya sedikit. Kamu mungkin tidak percaya padaku, dan bahkan aku tidak mengerti apa yang terjadi. Ketika aku mendengar semua orang berbicara tentang menggunakan alat jiwa, saya merasa perasaan kesal yang tak terlukiskan di hatiku. Sepertinya ada kesadaran lain di pikiranku yang menolak penggunaan alat jiwa. Perasaan ini agak aneh, tetapi sama sekali tidak nyaman. Namun saya sepertinya tidak bisa menolaknya. Saya memilih untuk kembali karena itu. Sebenarnya saya mengerti apa yang dikatakan Guru Wangyan, dan saya percaya bahwa apa yang dikatakannya itu benar. Namun sepertinya aku tidak bisa menggunakan alat jiwa sama sekali. Yu Hao tertegun. Apa ini? Apakah ada masalah dengan lautan spiritualmu? Dia segera memikirkan kembali situasinya sendiri. Apakah Wang Dong memiliki jiwa lain yang hidup di dalam lautan spiritualnya? Dia masih ingat apa yang dikatakan Koko Tianmeng. Wang Dong juga memiliki 3 jiwa bela diri seperti dia. 3 jiwa bela dirinya sudah menetap sekarang. Mata rohnya adalah jiwa bela diri utamanya tanpa keraguan. Sedangkan jiwa bela diri keduanya adalah kalajengking giok es yang kuat. Jiwa bela diri ketiganya salah satu yang dia tidak bisa menambahkan cincin jiwa ke dalamnya. Hukum ilahi penujuman. Ahli nujum Electrolux yang tampaknya memiliki kekuatan seorang guru jiwa jahat. Meskipun jauh lebih murni daripada banyak orang. Namun bagaimana dengan Wang Dong? Apa 3 jiwa bela dirinya? Yu Hao percaya bahwa penilaian Koko Tianmeng tidak mungkin salah. Wang Dong, apakah kamu percaya padaku? Yu Hao bertanya dengan serius. Wang Dong tertegun sejenak. Dia segera mengangguk tanpa sadar. Tentu saja, kenapa aku tidak percaya padamu? Yu Hao berkata dengan suara rendah. Kamu tahu bahwa aku adalah seorang master jiwa tipe spiritual. Perbedaan terbesar yang dimiliki para master jiwa tipe spiritual dibanding dengan para master jiwa biasa terletak pada seberapa baik mengendalikan kekuatan spiritualnya. Aku memiliki kekuatan spiritual yang jauh lebih besar daripada penguasa jiwa biasa, dan kekuatan spiritualku disimpan di daerah yang disebut sebagai lautan spiritual. Aku merasa sepertinya aku tahu sesuatu yang mirip dengan apa yang baru saja kamu katakan kepadaku. Jadi, saya ingin memeriksa lautan spiritualmu sebentar.
Apakah itu tidak apa-apa? Tidak akan ada masalah selama kamu memiliki kepercayaan penuh padaku. Paling tidak kita akan bisa mencari tahu apakah ada masalah dengan lautan spiritualmu. Wang Dong menatap tajam ke mata Yu Hao. Aku percaya padamu, tapi apa yang akan kita lakukan jika benar-benar ada masalah dengan lautan spiritualku? Kita akan menyelesaikan masalah itu. Yu Hao menjawab tanpa ragu. Dia tidak percaya pada bidang lain, tetapi dia yakin akan kemampuannya sehubungan dengan kekuatan spiritual. Bagaimanapun, ia mendapatkan dukungan dari keberadaan seperti Koko Tianmeng. Ada peluang yang sangat kecil dari masalah yang muncul dengan bantuan Koko Tianmeng yang memiliki pengalaman sejuta tahun dalam mengendalikan kekuatan spiritual. Selain itu, ia bahkan memiliki kekuatan seperti permaisuri es yang mengawasinya. Melihat kepercayaan diri Yu Hao, Wang Dong mengangguk. Baik, apa yang harus saya lakukan? Yu Hao berkata, kamu harus menutup mata dan berhenti bergerak. Apapun yang terjadi, apapun yang kamu rasakan, jangan heran. Lakukan yang terbaik untuk menenangkan pikiranmu. Aku akan dengan hati-hati mengintip ke lautan spiritualmu dengan kekuatan spiritualku. Baik, Wang Dong mengangguk. Apakah kita mulai sekarang? Yu Hao membalas mengangguk. Kita akan mulai sekarang. Persiapkan dirimu. Wang Dong perlahan menutup matanya dan merilekskan tubuhnya. Dia dan Yu Hao adalah mitra dekat yang mampu memadukan jiwa bela diri. Sebagai hasilnya, mereka telah membangun tingkat kepercayaan yang tidak bisa dipatahkan. Yu Hao menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya sebanyak mungkin. Pada saat ini, Koko Tianmeng dan Permaisuri es terjaga. Mereka memantau kendali Yu Hao atas kekuatan spiritualnya, atas permintaannya, dan mereka akan bergerak jika ada masalah yang muncul. Yu Hao memindahkan tangannya dari bahu Wang Dong ke belakang kepalanya, lalu menundukkan kepalanya perlahan. Setelah itu, ia meletakkan dahinya di dahi Wang Dong. Mereka berdua bahkan bisa mendengar nafas satu sama lain. Tubuh Wang Dong sedikit menggigil. Bulu matanya yang panjang bergetar, menyentuh mata Yu Hao. Jangan bergerak, santai saja. Aku akan mulai. Yu Hao mendesak dengan tenang. Wang Dong kembali tenang, tetapi wajahnya agak merah. Gelombang lembut kekuatan spiritual dengan hati-hati mengalir keluar dari dahi Yu Hao ke tubuh Wang Dong dari titik di mana dahi mereka bersentuhan. Para penguasa jiwa menganggap daerah antara mata, alis, dahi dan hidung sebagai akar spiritual langit dan bumi. Itu adalah tempat yang berisi roh, rongga leluhur, dan ki leluhur. Pada saat yang sama, disitulah lautan spiritual berada. Kekuatan jiwa mereka sudah harmonis karena perpaduan jiwa bela diri mereka. Selain itu, Wang Dong sepenuhnya percaya padanya. Kekuatan spiritual Yu Hao mampu memasuki lautan spiritual Wang Dong tanpa kesulitan. Wang Dong merasakan ledakan kehangatan dari pelipisnya. Setelah itu, dia tampak dalam keadaan agak bingung, seolah-olah semuanya tidak nyata lagi. Segera setelah itu, dia sangat merasa seolah-olah seseorang secara terbuka memata-matai dirinya. Kekuatan spiritual Yu Hao memasuki lautan spiritual Wang Dong tanpa hambatan. Hal pertama yang dilihat adalah medan emas yang samar. Tidak ada yang terlalu berbeda dibandingkan dengan lautan spiritualnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kekuatan spiritual Wang Dong jauh lebih lemah daripada kekuatannya sendiri. Saya berhasil. Yu Hao sangat gembira. Agar hubungan antara lautan spiritual bekerja, kedua belah pihak harus sangat sinkron. Jika seseorang secara paksa memasuki lautan spiritual orang lain, itu sangat mungkin menyebabkan kerusakan pada lautan spiritual kedua belah pihak. Paling tidak, hubungan yang terjadi pada saat ini membuktikan kepercayaan mutlak yang dimiliki Wang Dong pada dirinya. Lautan spiritual dapat dikatakan sebagai tempat paling misterius dalam tubuh manusia. Bahkan sampai hari ini, tidak ada yang benar-benar dapat memahami misteri lautan spiritual. Yu Hao sangat berhati-hati karena mulai menggali ke dalam lautan spiritual Wang Dong. Tetapi pada saat ini, aura menakutkan yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul dari lautan spiritual Wang Dong. Aura yang tak tertandingi itu seperti gunung ketika dihadapkan dengan kekuatan yang begitu menakutkan. Kekuatan spiritual Yu Hao sekecil setetes di lautan. Lari! Suara kaget Koko Tianmeng tiba-tiba terdengar di dunia spiritual Yu Hao. Kekuatan hisab besar datang dari belakangnya. Tepat sebelum kekuatan yang menakutkan itu bersentuhan dengannya, kekuatan spiritual Yu Hao sudah sepenuhnya dilucuti kembali ke tubuh aslinya. Meskipun itu yang terjadi, Yu Hao masih merasa bahwa pemandangan di depan matanya telah berubah menjadi dunia emas. Setelah itu, tubuhnya terbang mundur dengan cara yang benar-benar tidak dapat dikendalikan.
dengan kejam terlempar ke dinding. Sementara lautan spiritualnya mulai bergetar hebat. Koko Tianmeng nyaris tidak bisa membuat lautan spiritual Yu Hao tetap utuh saat melepaskan kekuatan spiritualnya yang kuat dan tersegel. Meskipun begitu, Yu Hao tidak bisa mendapatkan kembali akal sehatnya untuk waktu yang lama. Wajahnya benar-benar pucat saat dia duduk dengan lesu di tanah. Pikirannya kosong. Setelah sekitar 10 detik berlalu, Yu Hao perlahan-lahan sadar dan pemandangan di depan matanya terlihat jelas sekali lagi. Dia jelas melihat Wang Dong yang berdiri di sana dengan mata masih tertutup saat tubuhnya perlahan menyerap cahaya keemasan. Dia memancarkan perasaan keilahian. Apa yang terjadi? Yu Hao sangat terkejut ketika dia merasakan genangan air basah di punggungnya. Tidak heran dia takut. Beberapa saat yang lalu, dia jelas merasa seolah-olah dunia spiritualnya akan hancur total jika Koko Tianmeng tidak menarik kekuatan spiritualnya kembali ke lautan spiritualnya. Kekuatan itu benar-benar terlalu mengerikan. Ke titik di mana Koko Tianmeng dan Permaisuri Es agak lamban. Mereka sementara tidak dapat menjawab pertanyaan Yu Hao. Apa sebenarnya yang tersembunyi di lautan spiritual Wang Dong yang mengejutkan kedua ahli kuat itu? Penatua Electrolux, apa sebenarnya kekuatan itu? Bagaimana itu bisa begitu kuat? Yu Hao bertanya merasa ngeri. Karena prosesnya terlalu singkat, aku juga tidak bisa memastikan apa itu. Aku hanya bisa samar-samar merasakan ada sesuatu yang tersegel di dalam tubuhnya. Segel ini sangat kuat. Bahkan ketika aku berada di posisi terkuatku dalam kehidupanku sebelumnya, aku khawatir. Aku bahkan tidak bisa membandingkannya dengan anjing lautan spiritual itu. Segel ini tampaknya menyegel sesuatu di tubuh Wang Dong, atau dengan kata lain, sesuatu dalam kesadarannya. Tetapi pada saat yang bersamaan, itu juga melindungi lautan spiritualnya sehingga tidak menimbulkan korosi. Bagaimanapun, kamu tidak bisa mencobanya lagi. Hanya satu langkah tubuh dan jiwamu akan dilenyapkan. Syukurlah, cacing besar sensitif terhadap kekuatan spiritual dan mampu menyelamatkanmu tepat waktu. Electrolux berbicara dengan nada berat. Secara alami, Yu Hao tidak berani mencoba lagi. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa hasilnya akan seperti ini. Ini seperti yang dikatakan penatua Electrolux. Dia hampir mati. Penatua Electrolux, apakah situasi ini akan membahayakan Wang Dong? Yu Hao bertanya dengan mendesak. Seharusnya tidak. Situasi ini sebenarnya sangat langka. Tetapi ini belum pernah terjadi di antara manusia sebelumnya. Ada beberapa situasi di dunia manusia yang akan menyebabkan manusia memiliki sifat seperti dewa. Sama seperti ini sederhananya, ada dewa di tubuh temanmu, kata Electrolux. Dewa hanyalah ilusi di dunia tempatku berasal. Begitu seseorang menerobos wilayah itu, mereka harus menyerahkan tubuh jasmani dan semua yang mereka miliki. Dewa mengembangkan dirinya di seluruh dunia dan mengendalikan segalanya, namun tidak mengendalikan apapun pada saat yang sama. Ini adalah alasan utama mengapa orang-orang dari duniaku tidak mau menjadi dewa. Ketika para dewa muncul, jiwa mereka akan menyebar ke seluruh dunia. Vitalitas bayi yang baru lahir mungkin akan menyebabkan sedikit jiwa dewa memasuki tubuhnya. Ini sangat bermanfaat bagi manusia karena akan memberikan anak itu bakat. Selain itu, dewa ini tidak akan mempengaruhi tubuh bayi yang baru lahir dan secara bertahap akan menghilang seiring usia manusia. Singkatnya, ini disebut keberuntungan. Mereka yang memiliki dewa di dalam tubuhnya adalah individu yang beruntung. Bukankah kalian punya pepatah di mana orang hidup yang beruntung tidak memiliki kekhawatiran dalam hidupnya? Setelah mendengar penjelasan Electrolux, Yu Hao dengan lembut menghela nafas. Semuanya baik-baik saja selama Wang Dong baik-baik saja. Secara alami, dia tidak akan mencoba dan membongkar lautan spiritualnya lagi di masa depan. Pengalaman beberapa saat yang lalu benar-benar menakutkan. Koko Tianmeng dan Permaisuri Es tidak memberinya penjelasan lain. Bagaimanapun, mereka adalah binatang buas dan pemahaman mereka tentang dunia manusia tidak sedalam seperti yang dimiliki Electrolux. Selain itu, dewa yang seperti segel benar-benar tidak menyembunyikan niat jahat terhadap Wang Dong. Itu hanya diam-diam melindungi jiwa Wang Dong. Sebagai hasilnya, pendapat mereka sama dengan pendapat penatua Electrolux, dan mereka merasa semuanya akan baik-baik saja selama Yu Hao tidak dengan sengaja pergi dan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Wang Dong sepertinya sudah bangun pada saat ini. Dia perlahan membuka matanya dan terkejut ketika dia melihat Yu Hao jatuh ke tanah. Yu Hao, apa yang terjadi padamu? Dia dengan cepat melangkah maju. Yu Hao tersenyum pahit dan berkata, bukan apa-apa. Saya baru saja memaksa masuk ke lautan spiritualmu.
itu menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritualku. Itu saja, kamu sangat normal dan tidak ada yang salah denganmu. Saya rasa itu adalah beban psikologi sejak kamu kecil. Jangan terlalu memikirkannya. Kamu tidak harus menggunakan alat jiwa jika kamu tidak menyukainya. Bagaimanapun juga, kamu punya aku. Ayo, mari kita berkultivasi sebentar. Saya mengkonsumsi banyak kekuatan spiritualku, jadi kamu perlu membantuku. Apakah kita akan tinggal di sini atau kita akan pergi ke kamarku? Wang Dong melihat wajah Yu Hao yang pucat dan dengan cepat berkata, mengapa kamu menyiksa dirimu? Kita akan tinggal di sini. Saat berbicara, dia membantu Yu Hao ke tempat tidur. Keduanya menempelkan tangannya dan fluktuasi lembut kekuatan jiwa menyatu menjadi Hao Dong Power. Baru saat inilah Yu Hao merasa agak lebih kuat dari sebelumnya. Di sisi lain, 1000 mil jauhnya dari kota Starlo, sebuah kastil besar dibangun di atas puncak gunung. Kastil kelabu dipenuhi dengan aura kuno, membuatnya seolah-olah telah mencapai puncak keberadaan. Di kastil, dua pria paruh baya sedang minum anggur di aula yang luas. Mereka sangat tinggi. Mereka memancarkan aura agung. Pria paruh baya yang duduk di ujung meja memiliki rambut panjang berwarna hijau yang menutupi pundaknya, yang luas dan mengesankan. Matanya juga benar-benar hijau. Ketika dia menutup dan membuka matanya, seolah-olah samar-samar mengungkapkan aura tirani. Dia memegang cangkir anggur besar di tangannya, membiarkan anggur kuning masuk ke dalam mulutnya. Di sisi lain, seorang pria berotot setengah baya dengan rambut pendek duduk di kursi di sebelah kepala meja. Dia memiliki penampilan yang agung, dengan wajah yang tegas, bersinar samar dengan cahaya keemasan. Kedua orang ini hanya duduk di sana, tetapi perasaan yang mereka keluarkan adalah perasaan yang sangat agung. Aura yang kuat itu pasti tidak bisa sepenuhnya disembunyikan atau ditekan, bahkan jika mereka ingin menekannya. Kedua pria ini awalnya minum anggur, namun tubuh mereka tiba-tiba bergetar pada saat yang bersamaan. Segera ekspresi ketakutan muncul di mata mereka. Mereka langsung berdiri. Pada saat ini, aula seperti istana itu berderit, gagal menahan aura mengerikan yang tiba-tiba meledak di ruangan itu. Ini Wang Dong, apa masalahnya? Pria berotot berambut hitam itu meraung, kilatan tajam muncul di matanya. Dia mengangkat tangan kanannya menyebabkan cahaya keemasan yang kuat menembak keluar dari telapak tangannya. Tepat setelah itu 9 cincin cahaya berturut-turut langsung bangkit dari kakinya. Jika seorang master jiwa melihat warna 9 cincin jiwanya, dia pasti akan pingsan. 9 cincin jiwanya hitam pekat seperti tinta. Selain itu, hitam yang berasal dari cincin jiwanya tampaknya berbeda dari cincin jiwa 10.000 tahun biasa. Mereka mengeluarkan aura yang mendalam dan perkasa. Cincin jiwa keenam pria berambut pendek itu menyala, dan dia dengan cepat membuat beberapa garis emas di depannya, membentuk apa yang tampaknya menjadi pola. Tunggu sebentar. Pria berambut panjang mengangkat tangannya dan meraih pria berambut pendek itu, menekan auranya. Kakak, Dong kecil mungkin dalam bahaya. Pria berambut pendek itu meraung rendah, agak tidak puas. Rekannya yang berambut panjang menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, seharusnya tidak ada yang salah dengannya. Perasaanku tidak pernah salah. Kita tidak bisa secara terbuka mencampuri pertumbuhan Dong kecil. Pria berambut pendek itu tidak menerima, seolah-olah dia adalah harimau ganas yang melindungi anaknya. Tidak, saya tidak bisa gegabah. Mengapa kita tidak pergi ke Akademi Shrek dan mengikutinya? Kita akan dapat menghindari sebagian besar masalah. Jika sesuatu terjadi, saya tidak akan bisa menahan konsekuensinya. Pria berambut panjang sedikit menggelengkan kepalanya. Semakin kamu peduli padanya, semakin banyak masalah yang akan kamu hadapi. Mari kita lakukan dengan cara ini. Mari kita minta sekte mengirim beberapa orang untuk melindunginya dari bayang-bayang. Saudara kedua, kapankah kepribadianmu yang pemarah akan berubah? Apa yang harus diubah? Terserahlah, aku tidak akan bicara lagi. Hanya salah siapa itu, karena kita tidak memiliki kemampuan. Ayo minum. Ketika dia berbicara, dia mengangkat secangkir besar minuman keras dan menegaknya dalam satu tegukan. Pria berambut panjang menggelengkan kepalanya tak berdaya ketika dia menyaksikan saudara kandungnya. Dasar kamu! Pria berambut pendek meletakkan cangkir anggurnya.
Wajah Gagah Berani di wajahnya berubah menjadi kekhawatiran. Kakak, apakah dia benar-benar baik-baik saja? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.